Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, ikhwan dan akhwat, kembali kita berjumpa dalam program Kesehatan Islami bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia, dan telah hadir beliau di tengah-tengah kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Pak Alfian ya? Alhamdulillah sehat. Dan tema kita di hari ini yaitu gangguan saluran pencernaan. Iya. Baik, silakan Pak Alfian. Oke. Menyapa pendengar hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi sejak sebulan setengah ya nggak ketemu nih. Ya, siaran ulang. Nah, ini baru ketemu lagi ya. Alhamdulillah saya akan membahas tentang gangguan saluran pencernaan. Ini banyak banget, jadi siapkan pena dan kertas ya, jangan lupa, karena nanti ada formula. Nanti kalau ada yang mau testimoni pernah menggunakan herbal yang pernah saya sebutkan, boleh, silakan berbagi ilmu. Itu merupakan ladang pahala ya, multi level pahala. Jadi nanti boleh silakan, kalau mau yang testimoni WA atau telepon boleh silakan ya. Baiklah, kita mulai tentang gangguan saluran pencernaan. Makan dan minumlah, bismillahirrahmanirrahim. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Al-A'raf 31. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk, yaitu perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggung. Namun jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad. Nah, di sini saya akan membahas tentang saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu meliputi apa aja? Ya, udah tahu kan, dari mulut kita turun ke kerongkongan, turun ke perut, turun saluran bawah ya, meliputi usus kecil, usus besar, rektum dan anus ya. Fungsi saluran pencernaan meliputi proses mengunyah, menelan, mencerna, menyerap dan mengelimasi sisa makanan. Nah, gangguan pencernaan terjadi ketika setiap bagian dari saluran pencernaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya penderita mengalami kesulitan dalam mencerna makanan, menyerap makanan dan buang air besar ya. Berbagai gejala dapat muncul akibat gangguan saluran pencernaan, antara lain ya, ada yang mual, ada yang muntah, ada yang diare, ada yang konstipasi dan tukak lambung ya. Gejala tersebut dapat disebabkan antara lain pola makan ya, tadi udah dijelaskan, sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan ya. Nah, pola makan ini meliputi keteraturan waktu makan, jenis makanan yang dikonsumsi, misalnya kurang serat ya, kurang minuman yang dapat mengakibatkan feses mengeras ya, sehingga tertahan lama dalam usus dan menyebabkan terjadinya iritasi mukosa usus ya. Kedua, keseimbangan bakteri dalam usus, di mana bakteri ini diperlukan dalam proses mengubah makanan yang dikonsumsi. Apabila keseimbangan ini terganggu, akan menyebabkan terjadinya gangguan pada saluran pencernaan. Yang paling umum adalah diare ya. Ketiga, peristaltik usus ya, sesuai dengan fungsinya, usus berkontraksi setiap saat sehingga memungkinkan makanan bergerak pada saluran pencernaan, yang akhirnya sisa makanan dapat dikeluarkan. Peristaltik usus antara lain dipengaruhi oleh volume usus dan kerja saraf otonom ya. Nah, beberapa penyakit saluran pencernaan adalah radang tenggorokan, radang lambung, tukak usus dan sembelit. Kita mulai dari mual
ya. Nah, mual adalah rasa seperti ingin muntah dan tidak nyaman pada perut. Mual juga sering terjadi pada masa kehamilan, terutama kehamilan muda, terlalu banyak makan, menghirup aroma yang tidak disukai, berada dalam kendaraan. Nah, tanaman yang bisa digunakan yaitu temu mangga dan kunyit. Nanti saya saya lihatkan ya, atau kita langsung lihatkan aja ya. Iya. Nah, ini adalah temu mangga. Kebetulan dapatnya kecil ya, dapatnya kecil tadi ya. Jadi saya bawa tanaman Itu beberapa temu macam. mangga memang dari buah mangga. Bukan, rasanya kayak mangga, baunya kayak mangga. Kalau Mas Potek nih Mas Agus, bau mangga ya. Ini bisa langsung dimakan. Direbus dulu lah. Oh, direbus. Ya, itu baunya mangga ya. Kalau kunyit udah tahu kali Mas Agus ya. Ini kalau dipotek kuning ya. Ini kunyit ya. Nih kalau saya potek ya. Nah, ya. Ya. Tapi ini kayak temu mangga kayak bau lengkuas ya? Beda. Beda ya? Ya bau mangga ya. Nah, ini kunyit. Kalau ini kunyit ya, Nah, saya udah tahu ya. Mm-mm. Kunyit kuning ya. Kuning. Kalau kena tangan ya pasti kuning, lengket ya. Makanya untuk pewarna makanan juga bagus ya. Kunyit untuk pewarna makanan bagus ya. Oke. Nah, sudah dipajang ya. Nanti kita pajang lagi. Oke. Terus dispepsia. Dispepsia itu merupakan keadaan di mana pasien mual ya, nyeri ulu hati yang terjadi setelah memakan makanan berat. Pengobatan dilakukan menggunakan tanaman yang mempunyai efek kolagogum ya, yaitu yang meningkatkan produksi empedu atau mengosongkan kandung empedu. Tanaman yang sering digunakan antara lain temulawak dan kunyit ya. Temulawak. Nah, tadi kata Mas Anis tadi Mas Agus tadi apa tuh? Mas Agus tadi bilang apa tadi? Lengkuas. Bukan, Mas Agus tadi sebelum. Oh, Anis. Enggak, tadi bilang apa tadi? Anis ya, Mas Anis ya. Anis. Apa Talas. Ya, ini temulawak ya. Oh, itu temulawak. Ya, ini temulawak. Maaf, salah saya kesini ya. Temulawak ya. Ini temulawak. Ya, kalau kunyit tadi udah tahu ya. Nah, kunyit segini ya. Oke, ya. Ini kunyit ya, kelihatan ya. Oke. Nah. Palvian. Di mic Palvian suaranya. Oke, ya kelihatan ya. Ini kunyit ya. Iya. Nah, ini temulawak ya, bukan talas. Tapi bentuknya tuh mirip seperti talas. ya, tapi agak besar ya. Nanti kalau daunnya sih beda sih ya. Dengan jahe ya, beda-beda dia ya. Oke. Nah, ada lagi sariawan ya. Sering banget nih yang sariawan ya. Nah, sariawan ini suatu kondisi yang ditandai dengan gangguan pada mukosa rongga mulut berupa tukak di bibir, lidah atau gusi. Tukak itu seperti luka ya, atau ulkus ya di bibir ya, kadang di gusi, kadang di lidah ya. Nah, faktor penyebab penurunan sistem kekebalan tubuh bisa, infeksi rongga mulut bisa, kekurangan vitamin B bisa ya, dehidrasi, efek samping obat ya. Nah, gejala muncul tukak dan radang pada mukosa mulut, badan terasa lemah dan lelah, terasa panas dalam tubuh. Nah, ramuan yang bisa kita gunakan atau tanaman yang bisa kita gunakan yang berupa antibakteri ya, yang bersifat sebagai antibakteri, anti radang, anestesi lokal, penyegar badan. Nah, di sini ada tadi saya pakai kunyit ya. Kalau ini saya nggak bahas formulanya, tapi saya kasih tahu tanamannya karena banyak banget. Karena saya tadi bahas saluran pencernaan tuh dari sariawan, gas, lambung, mual sampai wasir, pokoknya panjang ya. Nanti saya hanya memberikan formula rumus untuk gangguan lambung ya. Nanti kalau mau tanya boleh WA ya. Nah, ini bisa kita gunakan kunyit ya, bisa kita gunakan kunyit ya. Ini kunyit ya. Terus sambilotonya udah layu. Tadi ngambilnya itu sambiloto. padahal pagi-pagi ya. Ini sambiloto. Ini ya. Semua yang Pak Alfian bawa saat ini dari kebun Pak Alfian ya? Ya, ada yang enggak, temulawak saya nggak tahu kemana, sama temu kunci. Tadi nggak ada. Yang lain semua dari rumah ya, sama alang-alang tadi. Alang-alang nggak tahu tuh, nggak tumbuh lagi. Padahal biasanya ada ya. Jadi ini kunyit, ini sambiloto. Oke ya. Nah, terus ada lagi ketumbar. Mana ketumbar? Oke, ya. Ini ketumbar. Terus alang-alang ya. Ini alang-alang. Ini ketumbar, ya. Ini ketumbar, saya wadahin ketumbar. Ini alang-alang, ya.
Ini ketumbar ya. Nah, ini bisa kita gunakan ya, kalau mau formula boleh juga dicatat, saya sebutkan aja ya. Bisa kita gunakan kunyit 3 jari ya. Sambiloto itu kira-kira 1/4 genggam aja ya. Kita kalau mau digenggam diginiin 1/4 aja ya, kira-kira aja ya. Karena ini pahit ya. Ini pahit. Tapi enak Pak Alfian. Ini untuk antibiotik bagus ya. Kalau bagi yang nggak kuat ya lumayan ya. Nah, ketumbarnya hanya sejumput aja ya. Sejumput tuh begini ya. Kalau kita ambil sejumput. Sejumput tuh segini. Nah, ya sejumput namanya ya. Jadi takarannya jempol, ibu jari ketemu sama telunjuk. Benar, sejumput ya. Telunjuk sama ibu jari. Jadi banyak sih teknik-teknik untuk kita simplisia ya. Nah, berantakan nih studio nih. Nggak apa-apa Pak Alfian. Nanti bisa diberesin. Lanjut Pak Alfian. Kecil-kecil ya. Iya. Nah, terus tadi alang-alang kira-kira 1/4 juga ya. Alang-alang 1/4 ya. 1/4 genggam ya, 1/4 genggam. Nah, airnya 1 liter jadi 600 ml ya. Minum pagi, siang, sore. Itu untuk sariawan. Nah, boleh tambahkan vitamin B ya, atau banyak serat ya, makan serat. Misalnya beras merah ya, kacang-kacangan ya, itu sering dikonsumsi karena dia kurang serat, dia akan sariawan biasanya karena panas ya. Oke, nah terus kita ke diare. Nah, diare ini banyak banget ya yang nanya nggak sempat beli obat atau apa, atau di kampung ya bisa gunakan, gampang banget. Kemarin waktu itu Mas Rizal ya kena diare ya. Nah, itu alhamdulillah bagus hasilnya ya. Nah, diare itu terjadi apabila peningkatan frekuensi buang air besar atau BAB lebih dari 3-4 kali dalam 24 jam. Konsistensinya lembek atau cair ya. Setiap individu memiliki frekuensi dan konsistensi feses waktu BAB yang berbeda. Beberapa individu hingga 3 kali sehari, sedangkan yang lain hanya 1 kali dalam 2 hari ya. Tanaman yang dapat digunakan yaitu daun jambu biji, daun teh, dan lain-lain, nanti saya sebutkan ya. Nah, faktor penyebabnya infeksi mikroba, infeksi luar saluran cerna ya, makanan beracun, efek samping obat, gangguan reabsorpsi air ya. Gejala tinja cair, frekuensi BAB tinggi ya. Maksudnya sering frekuensinya ya. Perut mules ya, kejang otot perut, nafsu makan turun, dehidrasi ya. Nah, makanan yang ramuan atau herbal yang bisa kita gunakan sebagai anti kembung, anti mikroba, pereda nyeri, anti mules, absorben ya. Absorben itu bisa menyerap supaya fesesnya keras. Apa ya. aja Pak? Nah, ini nggak sabaran langsung. Saya soalnya lagi mengalami ini dari hari Selasa Pak. Ya, nanti kita bahas yang khusus Mas Agus ya. Jadi Mas Agus pernahnya pertama nanti. Oh gitu ya. Nah, ini ada tanaman yang sebagai anti kembung dulu ya. Anti kembung. Mana ada? Sudah disiapin semua. Tanaman anti kembung. Ada adas, ada jinten, nanti beda. Nah ya, oke, dia hampir sama tuh Mas ya, tapi jinten kecil. Yang mana ya? Jinten sebelah sini kan. Ini adas ya. Adas itu ada bedanya warnanya. Nah, ini adas ya. Adas ya. Adas ini kalau kita kembung dia anti kembung, jadi bisa buang angin ya. Itu anti mikroba tetap kita gunakan kunyit ya, kunyit. Nah ya, kita gunakan kunyit ya. Pereda nyeri bisa kita gunakan ketumbar ya. Ya, ketumbar tadi sejumput nih, berantakan nanti diberesin. Terus anti mules bisa kita pakai peppermint. Nah, kebetulan peppermint saya mati di rumah. Ya nggak tahu tuh kenapa. Tadi saya pikir ada. Jadi daun peppermint, mungkin tahulah peppermint ya. Itu. Nah, terus daun jambu biji ya. Tadi saya mau siapin tahu-tahu mati ya. Nah, ini daun jambu biji ya. Daun jambu biji. Nah, ini kalau diare ya, kita bisa gunakan. Jadi anti kembung tadi adas kita ambil sejumput ya, kunyit 3 jari ya. Terus ketumbar sejumput ya, peppermint itu 1/4 genggam boleh ya, biar dia hangat banget ya, jadi mulesnya berkurang juga. Nah, terus daun jambu biji. Nah, daun jambu biji ini kita gunakan tergantung dia konsistensi BAB-nya ya. Kalau dia terlalu cair ya, terlalu sering, banyakin
ya. Daun jambu Ini sebagai biji. absorbennya. Ini banyakin ya. Ini daun jambu biji yang Pak Alfian pegang ini yang muda atau yang tua? Ini yang pucuk saya ambil ya. Ini kan ujungnya tuh, ya. Jadi nggak boleh yang selain Boleh, pucuk? boleh, Nggak apa-apa. boleh. Bagusnya pucuk aja, ya. Hmm. Masih segar daunnya ya. Nah ini boleh 11, boleh 15 ya, atau setengah genggam kalau memang BAB-nya terlalu. Ya, kalau BAB-nya terlalu setengah genggam, kalau nggak terlalu seperempat genggam aja, ya. Nah boleh juga diiringin dengan minum teh, ya. Tapi tehnya itu dikasih ada sedikit sama kayu manis. Teh plus Ya, kayu manis. ya supaya teh itu kan bikin kembung juga, ya. Kalau kita ada mah nggak boleh teh itu, karena bikin kembung taninnya. Nah dengan adas itu buang kembung juga, ya. Kayu manis itu mengenakan rasanya, ya. Hafal ya. Jadi nanti air 1 liter jadi 600 ml 3 kali 200, ya. Minumnya pagi, siang, sore. Tapi kalau terlalu BAB-nya terlalu boleh sampai 4 kali, ya. Insya Allah berhenti, ya. Itu. Insya Allah. Oke, nah ada lagi berlawanan dengan diare ya, konstipasi atau sembelit ya. Merupakan kondisi yang berlawanan dengan diare. Suatu keadaan yang ditandai dengan gerakan peristaltik usus yang terganggu, ya, sukar dan berkurang. Keadaan dapat disebabkan oleh makanan yang kurang sesuai atau kurang aktivitas fisik atau faktor-faktor yang bersifat subjektif. Nah, aktivitas fisik ya, kadang-kadang orang tua itu susah BAB, malah sembelit dia. Kurang aktivitas fisik ya, nanti kita jelasin ya. Misalnya tegang feses terlalu keras, rasa sakit pada buang air besar ya. Tanaman yang digunakan untuk mengatasi keadaan ini adalah bersifat laksan atau laksatif, stimulan yang bekerja pada saluran pencernaan atau yang dapat membentuk massa. Biasanya mengandung serat dalam usus dan dapat menarik air ke dalam usus sehingga feses menjadi lembek. Nah, tadi absorben untuk mengeraskan, sekarang menarik air ya, supaya ngencer ya, kebalikan dari diare ya. Tanaman yang digunakan yaitu rumput laut ya, daun cincau, biji selasi, sena, jati Belanda ya. Pelan-pelan Pak Alfian. Nanti disebutin lagi. Oh, disebutin. Ya, ini contoh yang lain Oke. ya. Nanti disebutin lagi karena ada formulanya nanti. Nah, jadi kalau kita orang tua itu juga bisa karena peristaltik ususnya ya yang terganggu. Akhirnya dia susah BAB juga ya. Makanya kalau orang tua banyakin gerakan-gerakan kalau masih bisa ya, kalau memang tidak terganggu, pegangan tangannya ke tiang, dia kayak squat itu Mas, pelan-pelan ya, squat ya, untuk naik turun. Nah, naik turun pelan-pelan aja ya kalau umur. Atau bisa juga semprotkan sabun ke dalam anusnya untuk merangsang peristaltik usus. Sabun apa? Sabun apa aja. Ya kayak kalau orang hamil kan suka dibersihin ya, disemprot sabun dulu ya. Nah, itu untuk merangsang peristaltik usus ya. Tapi bagusnya olahraga. Oke. Nah, faktor penyebabnya kurang konsumsi makanan berserat, ya otomatis ya. Kurang aktivitas fisik, gangguan hormonal bisa juga, efek samping obat juga bisa. Nah, gejalanya frekuensi buang air besar sangat jarang, ya. Konsistensi tinja terlalu keras. Terus ramuan yang bisa digunakan yaitu ramuan yang mengandung pencahar, ya, bersifat pencahar, pengikat air di dalam saluran cerna, bahan mengandung enzim pencerna, pelumas saluran cerna, membentuk massa. Nah, ini herbalnya Mas, ya. Nah, ini boleh catat. Boleh. Ini untuk sembelit ya. Nah, herbalnya itu ada pencahar, ya. Pencahar kita gunakan jati Belanda. Nah, jati Belanda saya nggak ada, maaf ya. Tadi jati Belanda saya nggak ada. Kemarin tuh saya nanam, cuma nggak tahu tuh kemana ya. Jati Belanda mungkin bisa di searching di Google, bisa kelihatan. Ya, kalau di sini ada gambarnya. Ini di depan ada pohon jati. Ada. Rasil, cuman nggak tahu jati apa. Kayak gini Mas. Ada gambarnya. Oh, bukan. Kalau sama ya. Terus daun sendok. Ya, daun sendok tadi saya juga nggak ada ya. Dulu pernah tanam, tapi pas dicari tadi nggak ada ya. Jadi di rumah itu lengkap. Kira-kira ada 50 lebih, kayaknya 50 lebih deh ya tanaman yang saya tanam ya. Jadi saya di pot-pot, ada di ini ya, mungkin ada kurang terawat jadi nggak tahu tuh ada yang mati atau hilang ya. Nah, terus bisa menggunakan untuk enzim pencernaan pepaya. Pepaya. Daun paya. Papayanya. Oh, papaya. Papayanya ya. Buah berarti ya? Nah, ada lagi pembentuk massa, daun cincau. Nah, daun cincau ada. Sudah susah nih daun cincau. Daun cincau. Nah, ini yang besarnya. Ini yang daunnya benar
ya. Ya Allah. Tapi ini yang masih ada. Oh, banyak di rumah. Banyak. Cincau hidup, alhamdulillah, ya. Terus untuk pelumas, daun matahari. Nah, ini punya daun matahari kita. Itu imitasi Pak Alfian. Nggak apa-apa, bener kan daun matahari. Betul. Tapi jangan dimakan juga yang itu. Ini jangan dimakan ya, kebetulan ada, saya nggak punya. Kebetulan Asim menyediakan nih daun Daun matahari. matahari, ya Allah. Ya, jadi kalau pencahar kita misalnya udah susah BAB banget, daun jati belandanya banyakin, ya setengah genggam boleh, ya. Kalau nggak begitu ya setengah genggam, ya. Nanti dia terlalu banyak, ya. Nah, terus kalau memang dia tidak mempan dengan daun jati belanda, jati Cina, ya. Tapi jati Cina jangan dulu deh kalau menurut saya, terlalu ya. Nah, terus pengikat air, nah daun sendok kita gunakan 1/4 genggam, ya. Kalau pepaya ini kita konsumsi ya, bukan dijadiin ramuan. Jadi konsumsi misalnya kita 1 buah pepaya boleh pagi sore, ya. Untuk tambahan konsumsi, bukan jadikan formula, ya. Nah, terus pembentuk massa. Nah, kenapa saya pakai daun cincau? Nanti daun cincau ini kan dia jadi cincau ya, jadi apa? Iya. Nah, jadi di usus itu cepat transitnya, Mas. Karena dia masanya berbentuk kan. Jadi cepat transit ususnya supaya dia cepat BAB, ya. Nah, ini daun cincau. Daun cincau ini sebenarnya dimakan konsumsi terpisah juga, ya kalau bagusnya. Jadi dibikin aja, ya. Ini dibejek-bejek pakai air langsung jadi, ya. Boleh setengah genggam, boleh 1/4 genggam, dibejek-bejek, ya, dijadikan cincau untuk makan konsumsi. Tapi kan di pasar juga banyak cincau yang warna hitam, itu gimana sih? Kalau Rekomen ini nggak? hijau nih. Iya, kalau saya juga pernah bikin. Mending bikin deh. cincau, Iya, pakai takutnya daun cincau. ada pengawet ya. Nah, betul. Mending bikin aja lah, gampang ya. Di rumah banyak, tinggal petik, bejek-bejek jadi. Berarti datang dulu ya ke rumah sehat ya. Oke. Ya datang, ini tinggal potek ya. Dikasih air dulu, akarnya keluar, tancepin ke air. Jadi. Oh, ini langsung. Ini boleh kalau buat hasil? Boleh nanti taruh ke air biar nanti. kalau ada Nah, pendengar yang iya mau datang, benar bisa. ya. Nah, kalau Jadi amal solehnya Pak Alfian. bener ya. Nah, bunga matahari ini bijinya kita ambil ya. Bijinya itu ambil aja sejumput ya. Ya, bunga matahari. Bunga Iya, matahari. itu bunga matahari. Sejumput aja bijinya Iya. diambil ya. Jadi tadi airnya tetap ya kita pakai yang standar aja, 1 gelas menjadi 500 ml ya. Minumnya 3 kali 200 ya. Kalau pepaya sama cincau tadi kita buat untuk makanan aja ya. Tapi kalau yang jati Belanda, daun sendok sama matahari kita bikin formula ya. Itu insya Allah BAB ya. Insyaallah. Ya, Ini kalau- buat orang tua ya, sembelit ya. Enggak juga, kadang-kadang anak muda Tapi juga. kebanyakan para orang tua. Ya, orang tua ya. Nah, terus flatulen ya, dimana keluar angin berlebihan, ngebom terus dia ya, rudal. Ya, keluar anginnya berlebihan Atau dari bisa tubuh. dikatakan kentut terus begitu. Nah, gitu, mempunyai kita cari tanaman yang mempunyai efek karminatif ya, seperti daun peppermint, daun mint, adas, tanaman lain yang mengandung minyak asiri ya. Nah, faktor penyebab bisa kelelahan fisik ya, daya tahan tubuh turun, terlambat makan, perubahan lingkungan ekstrim ya, misalnya cuaca dari panas ke dingin ya. Makanan juga ya, kalau kita banyak makan pisang, makan yogurt ya, pasti kentutnya lebih banyak ya, buang anginnya pasti banyak ya. Nah, gejalanya tubuh tidak nyaman, perut kembung, buang angin berlebih ya. Nah, peramuannya sebagai peluru angin ya, penyegar badan, peningkat daya tahan tubuh, anti mules ya. Ini ada tanamannya ya. Anti kembung tetap kita pakai adas ya. Adas nih cocok loh. Kalau kita kembung-kembung udah adas ya, sejumput ya. Anti mules pakai peppermint, cuman saya nggak ada peppermintnya. Nanti searching di Google, peppermint ada ya, 1/4 genggam ya. Terus penyegar badan, kelembak saya nggak punya juga kelembak ya. Tahu nggak ya pada kelembak ya? Atau kita pakai alang-alang aja, penyebar badan bisa pakai alang-alang ya, alang-alang. Tapi alang-alang ini efeknya diuretik ya, agak kencing-kencing ya. Oke, ini 1/4 aja ya. Antibody, meniran tadi ada meniran. Menirang. Nah, mana menirannya? Tadi kecil banget. Karena layu dia. Nah, ini dia. Maaf, layu. Ya pasti cabut langsung layu dia, ya. Meniran. Ya, bunganya kecil-kecil, bulat-bulat, ya. Ya kelihatan ya. Nah,
ya, meniran. Meniran ini tumbuh sendiri, sudah banyak di kadang-kadang di pot-pot di jalan-jalan ya. Meniran. Meniran ini kan kalau kita produk jadi itu Stimuno, Mas. Ya. Itu dari meniran untuk daya tahan tubuh, ya. Ini sedikit aja ya. Seperapat aja ya, seperapat genggam ya. Tapi bagi laki-laki boleh tambahin cabai Jawa ya. Karena meniran ini efeknya hipotensi ya kalau sering-sering ini ya. Jadi pakai cabai Jawa atau tambahin pasak bumi ya. Cabai Jawa tahu nggak, Mas? Tahu nggak? Yang pedas itu bukan? Ya agak pedas. Cuman maksudnya cabai Jawa itu kalau cabai kan biasanya turun ke bawah tuh. Oh, cabai ini ke atas. Ya, Ya sesuai kan? cabai Jawa ya. Ya, cabai Jawa tumbuhnya ke atas ya, buahnya ya. Oke. Nah, terus kita ke gastritis ya. Ini banyak banget paparan, makanya tadi saya bilang ini cukup nggak waktunya ya. Pak Alfian, ini ada pertanyaan, boleh nggak Pak Alfian? Boleh sekalian ya. Sambilan aja kita kali ya, kasihan ya. Ini ada pertanyaan dari YouTube Pak Alfian, dari Viga Jusril. Maaf, temulawaknya itu masih muda, belum temulawak tua ya. Setahu saya temulawak tua warnanya kuning tua atau oranye. Gimana, Jadi Pak? temulawak ini boleh ya. Sebenarnya sudah ada akarnya, udah cukup ya. Ini kan sudah ada akar ya. Ini sudah ada akar, sudah mau tumbuh ya. Sebenarnya udah cukup ya. Yang penting nanti berapa jumlahnya ya. Karena mungkin konsentrasinya agak beda dikit ya. Temulawak yang ditanam di Jawa, temulawak yang ditanam di Sumatera, dia akan berbeda konsentrasi ya. Tetapi manfaatnya sama ya. Biasanya di Jawa yang agak bagus-bagus ya. Ini ya. Biasanya diambil itu saat musim kering ya Mas ya, bukan musim basah ya, musim kering. Nah ini pun kalau kita mau Simplicia biasa ya, kita cuci bersih, kita kupas ya, kita keprek aja udah cukup ya. Tapi kalau mau dijadikan Simplicia kering, kita cuci bersih, kita potong-potong, kita rajang dulu ya. Rajang tuh kita taruh di jaring-jaring ya, atau nampan, kita keringkan, tapi nampan yang bolong-bolong ya supaya airnya turun. Kita keringkan di matahari. Ya itu bisa jadikan Simplicia kering. Nah seperti ini Simplicia kering namanya. Ini sudah kering ya, boleh ya, nggak ada masalah. Oke? Kemudian dari Ibu Hestri di Cibinong, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Alfian, perut bagian bawah sebelah kanan sering nyeri. Ini kenapa ya? Pernah ke dokter dengan keluhan yang Appending ya? Coba terus. Pernah ke dokter dengan keluhan yang sama, katanya saluran kandung kemih. Penyebab dan obatnya apa, Pak Alfian? Oke. Jadi kalau sebelah kanan ini kan usus buntu ya. Sebelah kanan usus buntu ya. Jadi takutnya appendicitis, tapi bagusnya coba USG dulu ya biar kelihatan. Tapi kalau saluran kencing juga bisa, karena akan di bawah-bawah ya. Ya, buli-buli itu di bawahnya. Bisa juga kalau infeksi dia akan nyeri juga ke bagian itu. Tapi kalau mau pastinya mending cek USG, dilihat. Tapi kalau dia appendix biasanya pas ditekan, dilepas, dia sakit ya. Ditekan, dilepas, nyeri ya. Itu biasanya appendix ya. Appendix itu tersumbat umbai cacingnya ya. Ya namanya appendix, tersumbat salurannya. Nah, biasanya dikontras ya. Tapi kalau USG juga biasanya kelihatan, tapi mau spesifiknya kontras ya. Dicek dulu ya. Kalau memang ke situ baru kita kasih herbal ke appendix. Tapi kalau memang ke saluran kencing ya beda lagi herbalnya, karena infeksi ya. Oke, biasanya ISK kalau saluran kencingnya. Baik. Kemudian dari Pak Arwin, Pak Alfian. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam. Mohon bantuannya, apa manfaat minum Sambiloto dicampur brotowali sebanyak 220 ml setiap pagi? Berapa banyaknya Sambiloto sama itunya, brotowalinya? Di sini jelaskan Sambiloto campur brotowali 220 ml. Tapi nggak kasih tahu. Tidak. Oke. Sambiloto sama brotowali itu sebenarnya Sambiloto itu antibiotik ya. Nah, Sambiloto, brotowali itu bisa menurunkan gula ya. Jadi kalau orang-orang diabetes bagus ya untuk menurunkan gula. Ya, dia akan menurunkan gula kalau Sambiloto sama brotowali ya. Cuman ya pahit. Kalau misalnya lambungnya ada masalah ya jangan ya, atau tambahin kunyit ya. Kalau tambahin kunyit masih agak aman ya. Nah, Sambiloto tuh juga menurunkan tensi, kunyit juga menurunkan tensi. Jadi bagi yang tensinya rendah, tambahin garam. Ya. Kalau dia tidak ada masalah, ya sebaiknya jangan banyak-banyak. Ya. Tapi kalau dia ada diabetes, ada gula, boleh.
ya nggak ada masalah. Ya, Jadi kalau orang yang sering diabetes atau terkena diabetes sering-sering minum boleh. Sambiloto bagus ya? Bagus. Kalau penelitiannya Sambiloto itu sama kayak metformin kerjanya, ya. Itu ada di buku fitoterapi dasar, ya, itu. Baik. Kemudian dari Bab Eyang. Oh, mohon maaf. Oh, ini dia sudah mencatat tampaknya. Dari Eyang Gus segitu. Kemudian ini Palvian. Dari siapa ini? Di Pak Kang Yoyon di Jakarta. Oke. Assalamualaikum Pak Alfian. Iya. Kalau ramuan untuk orang mabok kendaraan apa saja? Ya, mual tadi kan kita sudah sebutkan ya. Nah, yang awal tadi ya. Kita balik ke awal. Mual ya. Nah, mual itu bisa kita gunakan temu mangga. Ya, sama kunyit. Nah, temu mangga. Nah, temu mangga ini bau mangga. Ya. Sama kunyit. Ya, anti mual. Ya. Itu bisa digunakan itu ya, insya Allah sih mualnya berkurang ya. Oke, ada lagi? Lanjut Pak Alfian. Lanjut. Saya coba rangkum dulu pertanyaan. Siap. Nah, kita lanjut ke tukak lambung atau gastritis. Ini paling banyak nih. Pasien yang paling banyak. Makanya saya buat hari ini tentang saluran pencernaan ya. Nah, kondisi di mana terdapat luka terbuka atau kerusakan pada jaringan lambung yang dapat disebabkan oleh kelainan sekresi asam lambung, pepsin, dan infeksi bakteri. Tukak lambung dapat berbentuk di perut lapisan dalam atau ulcus pepticum dan bagian atas usus halus ulcus duodenum atau kerongkongan ulcus esophageal. Ya, telah dilaporkan bahwa bakteri Helicobacter atau Helicobacter pylori adalah penyebab paling umum terjadinya tukak lambung dan duodenum. Beberapa obat termasuk aspirin dan obat antiinflamasi nonsteroid atau AINS dapat merusak mukosa lambung. Kebiasaan merokok dan minuman alkohol berlebih meningkatkan resiko seseorang terkena UKUS. Tingkat stres yang tinggi. Nah, ini paling banyak tingkat stres yang tinggi. Ya, makanya kalau di klinik saya suka pengobatan itu 3 ya. Body, mind, soul ya. Bodinya kita obatin, pikirannya kita obatin, soulnya, jiwanya juga, ya. Karena itu bersangkut paut, ya. Kalau kita obatin fisiknya aja, tapi stresnya tidak diobatin, akan balik lagi, ya. Caranya apa? Manajemen kolbu, ya. Kembali ke agama, ya. Makanan asam dan minuman dapat memperburuk gejala tukak lambung. Tukak lambung umumnya menyebabkan rasa sakit yang mungkin dirasakan yaitu dari dada hingga perut. Nah, kadang-kadang, tadi dari dada hingga perut. hingga perut ya. Kadang-kadang ketekan jantungnya juga ya, berdebar-debar ya. Kadang-kadang sampai ke sini ya, terasa angin ke kepala, bagian kepala ya. Pokoknya kadang-kadang nggak nyaman banget lah pokoknya tukak lambung tuh ya. Nah, nyeri bisa berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam dan dapat diperburuk pada waktu perut kosong. Waktu gejala dalam berhubungan dengan makanan membantu membedakan antara ulkus lambung dan ulkus duodenum ya. Jadi ada yang diperparah dia nggak makan, tapi ada yang diperparah dia makan ya. Itu yang membedakan dia ulkus lambung atau ulkus duodenum. Ulkus lambung diperingan oleh makanan, jadi kalau dia makan dia tidak terjadi ya, tidak merasa ya mual, nyeri segala macam. Tapi kalau ulkus duodenum dia diperparah oleh makanan ya. Dia makan rasa begak, rasa kembung ya. Ada 2 ya itu. Nah, gejala yang paling umum adalah sakit perut ya. Gejala lain adalah bersendawa, perut kembung, mual, muntah, dan rasa penuh atau terbakar di atas perut. Nah, itu heartburn. Sudah dia reflux ya, gasnya sudah ke lambung ke atas, namanya GERD, gastroesophagus reflux ya. Darah dalam muntah atau feses berwarna hitam mungkin merupakan tanda pendarahan dalam perut yang mungkin menunjukkan masalah serius yang memerlukan perhatian. Jadi kalau wasir darahnya seger, merah ya. Tapi kalau darah dia dari lambung, itu membedakannya ya. Dia akan berwarna hitam di fesesnya, di tinjanya ya. Jadi kalau dari lambung dia hitam biasanya, tapi kalau dari wasir dia segar ya. Nah, gastritis diklasifikasikan berdasar terjadinya pengikesan erosif atau non-erosif yang mengakibatkan cedera mukosa dan dapat pula diklasifikasikan berdasar histologi jenis sel inflamasi sebagai akut atau kronis. Ya, akut itu baru, kronis itu udah lama ya, lebih dari 2 minggu ya. Nah, ini ada tanamannya. Wah, lidah buayanya lupa tadi bawa. Oke. Ya, lidah buaya tahulah kita. Tahu ya. Lidah buaya.
Bercanda Mas ya. Saya suka bercanda orangnya. Nggak apa-apa, Alfian, santai aja. Ya. Nah, di sini ada herbalnya Maksudnya ya. kan ke Anis kan tadi. Oh, kanis ya, benar. Jadi ini ada herbalnya ya. Iya. Penetral asam lambung, ya, kunyit. Ya, kunyit itu selalu ya, penetral asam lambung. Oh. Kunyit, kayu manis kayaknya bawa sih. Nah, kayu manis yang kecil lah, udah nggak apa-apa lah. Ya, ini kayu manis. Kayu Iya, manis. itu banyak Ya. lah ya di Ini kayu manis, ya, manis ke sini ya. Iya. Ini kayu manis ya. Lidah buaya udah tahu ya. Temulawak yang tadi nih sebongkol nih. Iya, Temulawak ya. itu temulawak. Ya. Jadi kita bisa gunakan kunyit, kayu manis, lidah buaya, temulawak untuk penetral asam lambung. Wah, ini lebih lengkap. Biasanya saya temulawak, kayu manis, temulawak sama kunyit doang ya. Nah, terus pastikan kembung, biasa kembung ya. Orang mah itu kembung ya. Begak ya, kembung ya. Nah, kita kasih peluru kentut ya, peluru kentut atau anti kembung. Ya, adas. Ya, jangan lupa adas. Jintan hitam boleh. Saya ada tadi jintan hitam, mana ya? Nah, ini jintan. Ya. Tapi jintan hitamnya berbeda ya. Ini bisa pakai habatus soda, ini bukan ya. Ini bukan ya. Ini jintan masak nih, salah nih. Yang bawa salah. Tapi tadi itu nggak sempat karena pasien tadi kan 3 awalnya. Tahu-tahu nambah 2 orang yang nggak janjian. Jadi saya uber-uberan minta tolong tadi siapin. Ternyata dibawa jintan masak. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, kapulaga ada nih, kapulaga ya. Itu kapulaga. Nah, kapulaga. Jadi dia anget Mas. Jadi kita pasti kentut-kentut. Ya, jintan, hitam, adas, kapulaga. Itu peluru kentut ya. Nah, terus pereda nyeri. Biasanya kan agak nyeri nih. Boleh pakai jahe, tapi jahenya kan kita tambah kunyit ya. Kalau orang lambung nggak boleh jahe sebenarnya. Tapi karena kita tadi ada kunyit, boleh ya. Terus kemuning nggak ada, saya nggak bawa. Nah, cengkeh ada ya. Cengkeh. Nah, cengkehnya kecil-kecil. Cengkeh. Iya. Ya. Cengkeh ini kemarin ada siapa ya? Mas siapa ya? Nanya ke saya. Fajar? Mas Fajar, sakit gigi kan. Nah, cengkeh ini boleh dikumur-kumur, digigit-gigitin atau direbus dulu sama sirih. Ya, sama sirih, cengkeh, sirih. Kumur-kumur, saya kasih garam buat orang sakit gigi. Pasti redah dia, ya. Reda nyeri, ya. Ya, oke. Kemarin nanya Mas Fajar. Terus kelor, ya. Nah, ini digebukin. Kelor. Daun kelor. Ya, kelor ini dilalap bagus ya buat kita masak ya. Ini buat sendi-sendi bagus ya. Buat nutrisi kalau orang misalnya mau nyusuin. Nah, makan ini. Ternyata ya. manfaat daun kelor itu banyak banget. Oh, ya, banyak. Jadi kalau untuk memperbanyak ASI bisa. Ya. Memperbanyak ASI untuk radang sendi bisa. Tapi kenapa ada berbahasa dunia tak selebar daun kelor ya? Mesti kan jadi identiknya jadi negatif gitu. Padahal banyak yang manfaatnya Iya, ya. Luar biasa kelor ya. Nah, terus kita punya antibakteri ya. Antibakteri itu chamomile, bunga chamomile saya nggak ada. Ya, pala bisa juga pala. Pala ini sedatif. Bukan, ini pala untuk yang menyenangkan, yang kita pakai antibiotik kunyit ya. Ya. Kita selalu pakai kunyit, tadi sudah disebutkan kunyit bisa sebagai antibiotik. Nah, terus kalau misalnya susah tidur pakai pala. Ya. Pala. Ya, pala ini ngantuk ya. Jangan banyak-banyak makan pala teler nanti ya. susah bangun nanti ya. Nah, itu bisa kita gunakan tadi kunyit 3 jari ya. Kayu manis kalau dia panjang 15 cm cukup 1. Tapi kalau kecil-kecil begini ya agak banyakin aja ya. Mungkin seperempat genggam ya. Ya. Lidah buaya kalau panjang dia 15 cm cukup 1. Ya. Itu. Terus temulawak kira-kira kalau dia gemuk jangan banyak-banyak, nafsu makan. Ya, 1 jari aja. Cuman ini besar nih bonggolnya. Ya mesti yang 1 jari segini ya. Ya, ini besar ini ya. Nafsu makan soalnya ya. Ada sejumput, jintan hitam sejumput, kapulaga kira-kira 5 biji aja deh. Ya 5 biji atau seperempat genggam ya. Oke. Terus jahe 1 jari atau setengah jari aja deh ya. Takutnya terlalu perih, dia cuma untuk mengurangi nyeri. Nah, cengkeh tadi boleh sejumput ya. Kelor seperempat genggam boleh ya, kelor ya. Terus pala 1 biji aja ya, karena untuk supaya bisa tidur aja. Nah, itu komplit, enak banget tuh ya. Bisa diterapkan ya. Nanti kalau misalnya kurang-kurang bisa dengar di YouTube-nya Rasil ya. Saya nanti juga download, YouTube saya juga bisa saya download lagi. Baik. Nah, satu lagi, ada yang nanya lagi atau kita lanjut? Kita jeda
Oh, boleh jeda. Jadi dulu biar Pak Seru Alfian soalnya. bisa istirahat dulu. Ikhwan dan akhwat ya. Kami akan kembali setelah nada takwa berikut ini, tetaplah bersama kami. Baik, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat, masih bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Di kesempatan hari ini kita berbincang tentang gangguan saluran pencernaan. Ada pertanyaan dari Bapak Dadang di Sukabumi, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. bertanya, berapa lembar dosis daun sirsak dan takokak buahnya? Ini sering diminum rebusannya, pengalamannya katanya buat meredakan jantung yang berdebar-debar. Apakah benar ramuan tersebut untuk jantung, Pak Alfian? Ya, kalau sirsak itu banyak sportif ya untuk kista atau cancer ya, banyak sportif aja ya. Terus kalau tekokak itu biasanya untuk mata, vitamin A ya. Jadi saya nggak pakai kalau untuk jantung berdebar ya. Jantung berdebar tuh berarti kan dia aritmia ya, apa jantungnya tidak konsisten ya. Kadang-kadang dia dia bisa aritmia ya, atau dia. Nah itu biasanya saya nggak gunakan itu karena mestinya itu dia yang menurunkan berdebar ya, yang efeknya menurunkan berdebar-debar itu. Nah seperti ciplukan ya,
pegagan ya, itu kan pegagan bisa menurunkan tensi ya, jadi dia akan memperlambat. Atau dia menggunakan pala ya, pelawat itu sifatnya sedatif, jadi dia santai, rileks ya, bukan efedrine. Kalau efedrine itu seperti kopi, kopi juga meningkatkan denyut jantung ya. Jadi kita harus tahu patofisiologi penyakitnya. Kalau mau herbal, mau tanaman, sama sih sebenarnya, obat medis dengan herbal itu sama sebenarnya, cuman kita harus tahu farmakologi si herbal ini apa sih jatuhnya. Nah, diagnosanya boleh kita pakai medis, misalnya dia jantung berdebar tadi ya. Nah, kita harus turunkan berdebarnya, bukan meningkatkan. Kalau kita ngopi ya meningkatkan ya. Jadi kita harus tahu patofisiologi penyakit. Jadi kalau saya gunakan bagusnya ciplokan sama pegagan ya. Oke. Baik, kemudian ada dari siapa ini? Di 08387167 8 sekian, usianya 54 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam. Pak Alfian, buka prakteknya hari apa dan jam berapa? Kemudian saya ada keluhan tangan kiri saya ngilu dan pegal, tidak bisa diangkat tinggi, hanya sebatas kurang lebih 55 derajat. Ketek kejadiannya bulan Maret 2020. Seperti itu ketika sedang mandi, sedang sabunan ke arah tangan kanan, tiba-tiba tangan kiri saya pegal linu nyeri. Nah, ini kenapa Pak Alfian? Pak Alfian udah oke-oke aja, udah tahu jawabannya. Ya karena praktek udah 10 tahun ya Mas ya. Jadi bukan dukun sih sebenarnya. Karena apa ya? Bisa karena biasa ya, jam terbang lah ya gitu kan, karena sudah 10 tahun praktek. Nah, kalau saya praktek untuk saat ini kan pandemi, jadi janjian ya, semua pasien janjian. Boleh hari Senin sampai Minggu, tapi sesuai saya bisanya ya. Biasanya pagi-pagi hari weekday itu bisa. Tapi kalau untuk Sabtu Minggu saya buka pagi sampai siang sekarang, nggak sampai sore lagi. Jadi dibatasin pasien 10 ya. Kalau untuk weekday ya paling 5 atau 4 ya. Jadi janjian aja sehari sebelumnya, nanti WA ke saya ya kalau mau datang. Nah, terus tadi keluhan tangannya nyeri itu kemungkinan frozen shoulder. Jadi bahunya tuh lengket ya. Jadi karena ada perlengketan di situ, jadi inflamasi, bengkak ya, jadi dia bikin jaringan parut. Nah, lengket itu harus sebenarnya bukan makan obat ya. Kalau makan obat tuh ngeredakan nyeri, oke, bolehlah, tapi lama-lama kan balik lagi ya, akhirnya ke lambung. Nah, sebenarnya posisinya itu dibenarkan ya, posisinya itu yang lengket itu dibenarkan. Tadi barusan tadi pasien frozen shoulder, dari dia cuma ngangkat segini nih, satunya bisa nggak, tadi sebelah kanan ya, nah kirinya bisa full begini, yang kanannya segini ya. Dipaksakan nggak bisa, lengket ya, nyeri ya. Ke belakang dia sulit segini cuman, nah biasanya kan belakang tuh bisa begini ya, nah dia cuma segini ya, nah nggak kuat ya. Ke sini juga nggak bisa, nah biasanya kan bisa sampai sini Mas kita, nah dia cuma segini ya, atau dia nyisir susah. Itu lengket ya, di sendi bahunya itu, di trapesnya juga ya, keganggu, terus sendi bahunya ya. Nah, itu akan kita renggangkan. Jadi kan ada konkav, ada konveks. Nah, ini kita renggangkan ya, kita renggangkan posisinya seperti engsel pintu. Kalau rapat kan susah bukanya. Iya, pakai WD-40 lah ya. Jadi dia licin ya. Nah, ini posisinya ya, kita renggangkan udah. Insya Allah, bismillah ya. Itu posisi. Jadi harus dibenarkan ya. Bukan makan herbal itu untuk membantu supaya nggak degeneratif ya. Membantu menjaga. Tapi bukan sebagai anti nyeri, karena anti nyeri percuma ya, kita anti nyeri hilang nanti balik lagi ya. Jadi dibenarkan posisinya. Kemudian dari pertanyaan di YouTube Pak Alfian, Elis Official, Pak Alfian, obat herbal untuk ibu berusia 55 tahun, kepala sering pusing, tekanan darah rendah. Kalau salah makan atau telat makan, nyeri pada lambung. Dalam kondisi dingin, tulang-tulang ngilu seperti sakit rematik. Ya, oke. Jadi kemungkinan ibu tuh mah, ya mah tuh memang kemana-mana. Kadang-kadang anginnya duduk ke sini, duduk nggak enak ya. Jadi mah ibu obatin dulu ya. Kamu saya mah ibu ya, mah ibu obatin. Terus kalau ada yang mah begitu, 3 jam tuh harus makan ya. Bukan makannya banyak, yang penting makannya dikit. 3 jam, setiap 3 jam makan ya. Boleh kalau nggak ada gula, kurma. Kurma itu karena gampang dibawa ya. Jadi kurma boleh ya. Terus putih telur boleh. Pokoknya 3 jam makan. Jangan full cream. Nanti ada pantangannya. Nanti ibu dengarkan, nanti ada pantangannya ya, saya sebutkan ya, karena banyak pantangannya. Jadi pantangan wasir, atau nanti WA ke saya, nanti saya balas, saya kasih pantangannya ya. Banyak itu, cabai-cabai, pedas ya. Terus
teh, ya kopi itu kena ya. Jadi ibu pantangin, terus ibu kasih herbal yang tadi saya sebutkan ya. Mungkin di penghujung kita sebutkan lagi ya herbalnya. Jadi ibu makan herbal yang tadi, konsumsi herbal yang tadi, terus pantangan makan, terus kurangi stres ya. Stres itu memicu asam lambung, kemungkinan dari lambung ibu ya. Itu. Kalau sendi-sendi ngilu boleh ibu tambahin kelor ya. Kelor itu lumayan meredakan sendi ya. Baik, Ibu Elis Official bertanya via YouTube. Kemudian dari Ibu Hani Pak Alfian di Cengkareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya biasanya saat diare itu ngunyah pucuk daun jambu biji dan minum teh tubruk. Alhamdulillah langsung enakan. Nah, ini bagus testimoninya. Saya juga biasanya minum ramuan kunyit, temulawak dan garam. Alhamdulillah biasanya cepat enakan. Tapi pernah juga minum pakai ramuan ketumbar, tapi lupa dicampur sama apa lagi, dan itu juga bagus, langsung enak di perut. Oh iya, Pak Alfian sekarang tambah langsing, tambah mudah katanya. Alhamdulillah. Siapa nih? Ibu Hani di Cengkareng, Pak Alfian. Mantap dong. Nggak suka bercanda sama Mas Agus nih ya. Jadi alhamdulillah. Nah, ini kan bagus nih testimoninya. Maksud saya nanti kan yang lain tuh oh ya benar ya gitu kan. Jadi bukan kita hoax, dan memang ini ilmiah ya. Ini yang saya sebutkan ini sesuai ilmiah. Bisa buka di Google tentang efek farmakologi temulawak, efek farmakologi kunyit, itu tidak hoax ya. Jadi bisa buka, tapi jurnal ya, jangan yang bukan jurnal. Jadi jurnal itu memang sesuai penelitian ya. Nah, maksud saya ditambah lagi testimoni yang orang yang sudah gunakan ya. Jadi lebih bagus. Nah, ini multi level pahala. Maksud saya multi level pahala yang baik. Ya, amal soleh yang baik ya. Nah, tapi tetap si individu ada beda-beda ya, jangan disamakan. Kadang-kadang misalnya dia cocok dengan misalnya apa ya? Dia cocok dengan minum daun teh aja lah. Daun teh ini kan memang untuk orang diare bagus ya. Daun teh. Ya, daun teh. Teh lah, teh kita minumnya. Tapi bagi orang yang punya lambung nggak bagus ya. Jadi individu tetap beda ya. Jadi harus juga konsultasi ya. Kalau memang bingung tanya saya WA, insya Allah saya balas. Tapi jangan marah ya kalau belum dibalas ya. Ada beberapa orang loh Mas marah loh Mas sama saya. Padahal lagi nggak sempet saya balas tuh ya. Harap maklum ya. Kayak jadi, sekarang saya matiin ya mode pesawat nih. Iya, mohon maaf. Ya, bukan sombong ya. Insya Allah saya balas insya Allah. Ya. Lanjut ke sudah ya untuk Bu Hani sudah cukup. Masih ya? Ada wasir belum? Oh, tapi ini masih banyak pertanyaan. Nggak apa-apa, pertanyaan nggak apa-apa. Karena memang tadi temanya terlalu banyak sih saya pikir, cuman bagus juga nih gitu kan. Komplit ya, nanti kapan-kapan kan bisa diulang. Nanti kita lanjut di pekan selanjutnya ya. Ada Ibu Friska Alia Putri bertanya via YouTube, umur ibu saya 52 tahun Pak Alfian. Kalau ramuan buat gatal-gatal apa saja ya? Alergi. Ibu saya gatal-gatal sudah 10 tahun gak sembuh-sembuh katanya. Alerginya seperti apa? Gatal-gatal doang atau sampai eksim? Tidak disebutkan. Jadi kalau alergi itu bisa gunakan patikan kebu ya. Alergi itu kan kasus hipersensitivitas. Jadi dia terlalu lebay leukositnya. Jadi ada apa-apa dia alergi seperti asma, bengek, dia alergi dingin tiba-tiba gatal-gatal ya. Nah, itu kita harus turunkan sensitivitasnya, antihistamin lah. Jadi kalau medis kan ngasih antihistamin ya, biasanya Celestamin, CTM dan lain-lain ya. Nah, kita gunakan herbal yang mengandung antihistamin ya. Misalnya patikan kebu ya, ciplukan, daun alpukat ya, terus air kelapa ya, air kelapa antihistamin. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Direbus airnya, diminum ya. Ya setiap hari nggak masalah ya, yang penting dosisnya kecil ya, jangan terlalu banyak karena daun alpukat itu kencing-kencing juga nggak nyaman nanti ya. Nah, tapi dia antihistamin ya, dia nurunkan alergi ya. Jadi kalau misalnya kita nggak mau pakai medis boleh pakai itu, nggak ada masalah ya. Nah, cuman hati-hati bagi dia sensitivitasnya atau inflamasinya ke bronkus. Nah, kalau ke bronkus harus cepat-cepat tindakan, boleh pakai medis karena takutnya dia alergi itu kan bengkak-bengkak Mas biasanya. Kalau bengkaknya keluar masih aman ya. Bengkaknya di rongga bronkus nggak bisa napas nanti ya. Jadi kalau dia bengkaknya sudah ke napas ya hati-hati ya, harus intervensi dengan medis karena medis lebih cepat ya. Kalau herbal itu pelan sifatnya ya. Herbal itu sifatnya pelan. Kalau herbal cepat tanda tanya ya. Dia mengandung BKO, bahan kimia obat ya. Jadi
Herbal itu pasti pelan. Nah, sekarang banyak beredar, kemarin juga ada yang madu apa gitu ya. Terus apa saya lupa ya, pasien bawa ternyata mengandung steroid ya. Hati-hati ya. Oke. Baik. Kemudian ada Bapak Andi Hermawan di YouTube juga ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Alfian, Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fadel di Batam. Kata dokter saya mengidap infeksi saluran kemih. Ada herbalnya nggak Pak Alfian? Oke. Herbalnya ada ya, di klinik ada. Cuman Bapak bisa gunakan juga rebusan ya untuk sementara sebelum ke klinik. Kalau Bapak tahan pahit bisa gunakan sambiloto. Sambiloto itu antibiotik ya. Lebih tepatnya antibiotik atau probiotik sih Pak Alfian? Antibiotik. Antibiotik. Probiotik itu misalnya bakteri yang baik yang dijinakkan masuk ke dalam tubuh susu misalnya kita minum ya. Okay. Itu ya. Kayak Yakult sebutin merek ini. Nanti dikasih promosi ya. Ya. Nah, jadi tadi apa tadi? Oh, ISK ya. Jadi sambiloto itu anti-infeksi. Kalau Bapak misalnya nggak ada mah, boleh sambiloto langsung. Tapi kalau ada mah, tambahin kunyit ya. Kunyit itu boleh juga sebagai antibakteri. Tapi kalau tensi rendah, tambahin garam ya. Kunyit itu menurunkan tensi ya. Jadi sambiloto bisa Bapak gunakan kira-kira 1/4 genggam. Kunyit itu 3 jari ya, biar lambungnya nggak begitu. Kalau Bapak tahu tapak liman boleh ya, tapi kalau nggak tahu sudah itu cukup ya. Kalau tensi rendah tambahin garam, rebus air 1 liter jadi 600 ml. Minum 3 kali 200 ya, 200 itu 1 gelas ya. Jadi pagi, siang, malam atau sore ya. Itu. Baik. Kemudian dari Ibu Dharma di Bekasi, Pak Alfian. Assalamualaikum Pak Alfian, saya bulan Februari kemarin sakit tipes. Terus sampai sekarang kalau makan pedas sedikit aja kok masih belum bisa. Perut rasanya kayak ada ular yang menggeliat gitu. Ada herbalnya Pak Alfian? Ya. Itu saja. Kalau herbal insya Allah ada di klinik ya. Herbalnya pasti ada, saya siap ya. Itu juga ada pasien kemarin tipes 2 hari, alhamdulillah sudah membaikkan. Pas dicek tipoidnya sudah normal ya. Nah, herbal untuk tipoid ya, tipes atau tipoid. Nah, itu bisa gunakan yang mengandung untuk antiinfeksi ya, seperti tapak liman bisa, kunyit bisa ya. Sambiloto jangan, sambiloto terlalu keras ya. Nanti malah luka ya, itu. Terus tapak liman, kunyit, apalagi ya mengandung antibakteri. Adas boleh ya, kadang-kadang orang yang tipoid itu kembung juga ya. Tipoid itu kadang-kadang dia susah BAB, kadang-kadang mencret ya, antara dua. Demamnya tuh suam-suam sore-sore. Jadi kita harus tahu ya, kalau orang tipes itu demamnya suam-suam sore-sore biasanya, apa ya, kayak nggak begitu tinggi demamnya tapi suam-suam ya. Lidahnya putih ya, bibirnya kadang ada yang merah ya, itu. Nah, terus makanannya juga yang harus lembut-lembut ya, karena luka. Dia di ususnya itu luka. Jadi makanannya lembut-lembut, nggak boleh yang keras-keras ya. Terus boleh yang pedas-pedas juga ya, karena itu merangsang luka ya. Jadi pakai herbal tadi, kunyit, tapak liman, sama apalagi antibiotik. Adas boleh ya untuk kembungnya. Terus apalagi ya yang bersifat antibiotik yang agak aman buat apalagi Mas, sebutin Mas, saya lupa nih kalau nggak disebutin. Tapi jangan sambiloto ya, sambiloto terlalu keras ya. Mungkin itu aja deh pakai ya, nanti kalau saya ingat saya WA. Untuk sementara itu dulu ya, nanti WA ke saya ya. Baik, terima telepon Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Kastam dari Pondok Aren, Bapak Alfian. Iya, silakan Pak. Ya, tadi ada pertanyaan yang hampir sama dengan penyakit saya yang di bahu itu frozen shoulder, lekat-lekat gitu. Ya, frozen shoulder. Nah, saya hampir sama ininya tangan kiri itu kalau digerakin ke belakang itu tidak bisa itu, Pak. Kira-kira solusinya apa ya? Saya udah di MRI segala, itu katanya ada sendinya yang ujungnya itu lancip gitu. Apa bisa pakai solusi rumah sehat ini? Tapi gerakannya gimana? Terbatas ya? Terbatas ya. Kalau ke depan itu enggak, cuma kalau ke belakang ini enggak. Berat sekali itu. Agak susah ya. Iya. Baik Pak Kastam, terima kasih. Ya. Kalau tadi kan dia sudah MRI, ada kapur, berarti kalau dia misalnya tajam-tajam itu kapur namanya, osteofit ya.
Tapi nggak masalah, yang penting dia renggang gerakannya. Kalau renggang gerakannya bisa kita terapi ya supaya dia renggang ya. Ya namanya itu lengket ya, frozen shoulder biasanya. Nah karena dia lengket cukup lama, dia bergesek-gesek ya. Nah bergesek-gesek tulang antara bantalan, akhirnya tumbuhlah osteofit ya. Itu akibatnya ya, tumbuhlah kapur ya. Jadi MRI atau ronsen itu hanya menegakkan diagnosa ya, jadi bukan menyembuhkan. Jadi untuk biar tahu nih, oh ini spesifiknya begini-gini. Tapi ya intinya gimana kita benarkan posisi kalau saya ya untuk frozen shoulder itu. Nah kapur itu akibat dari pergesekan ya, akibat lengket kayak orang OA di lutut osteoartritis. Pertama nyeri-nyeri doang, disuntik atau makan obat hilang nyerinya, jalan jauh-jauh. Akhirnya yang tadi sendi tadi masih grade 1, grade 2 karena dia tidak merasakan sakit. Jadi sakit itu adalah warning ya. Sakit itu diberikan Allah warning supaya kita mencari tahu apa masalah kita. Ya bukan kita hilangkan simptomnya, hilangkan rasa sakitnya. Orang lututnya sudah OA, badannya gemuk lagi ya. Dia makan obat, hilang nyerinya, atau disuntik hilang nyerinya. Dia jalan kemana-mana aja. Padahal lututnya sudah nyempit, tambah bergesek ya. Habis bantalannya, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 ya. Habis mas, karena bergesek. Nah, sebenarnya sakit itu gimana ngobatin, bukan dihilangkan rasa nyerinya ya. Baik. Baik. Kemudian dari pertanyaan Ibu Nia di Jakarta Selatan, Pak Alfian, saya mau bertanya, waktu bangun tidur pagi jam 4 pagi, terus saya BAB-nya cair tapi perut tidak mules, terus sampai 3 kali masih diare, terus saya minum teh yang pahit, apakah itu tidak merusak lambung? Apakah diare bisa disebabkan makanan yang pedas? Ya benar ya, diare bisa disebabkan makanan pedas ya. Teh boleh, tapi memang merusak mukosa lambung, makanya tambahin kunyit ya. Tadi kan sudah ada disebutkan formula dari diare ya. Diare tadi di atas ya mas. Nah diare itu kan bisa kita gunakan kunyit tadi ya, terus daun jambu biji ya bisa kita gunakan ya, atau daun teh untuk kita minum, tapi jangan terlalu kental, encer-encer aja karena bikin mual juga ya. Terus kita tambahin anti kembung, adas ya, sama anti mulas kalau ada mulas ya. Itu peppermint ya, pereda nyeri kita kasih ketumbar kalau ada nyeri. Kalau nggak ada sudah kunyit, adas sama daun jambu biji ya, tapi jangan banyak-banyak aja ya. Kalau memang nggak begitu fesasnya cair, nggak begitu ya, nanti susah BAB malah kebalikannya ya. Ya okay. Baik. Kemudian dari Ibu Tini di Bekasi, Pak Alfian, saya Ibu Tini, tahun 2009 tensi saya pernah 160/120. Sejak itu rutin saya minum amlodipin. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Sudah 1 tahun ini saya tidak konsumsi obat tersebut lagi. Apa ada obat herbalnya Pak? Ada, kalau tensi itu ada ya. Tensi itu kan peningkatan tekanan darah ya, bisa sistolik atau diastoliknya ya. Nah bisa kita gunakan untuk, jadi kita tahu dulu patofisiologinya ya, kita bisa lebarkan pembuluh darahnya supaya tensinya rendah ya. Kalau misalnya ada plak, kita kasih anti plak ya. Nah atau kita buang natrium kloridanya dengan kencing-kencing, pasti turun juga tensinya. Nah herbalnya bisa kita gunakan. Jadi kita harus tahu patofisiologi penyakitnya, terus kita tahu efek farmakologi dari tanaman, jadi kita pas untuk spesifik penyakitnya ya. Jadi kalau misalnya dia untuk tensi itu bisa kita gunakan seledri ya. Seledri tahu kan untuk masak ya? Iya, buat seledri itu buat bubur ayam. Seledri itu dia kencing-kencing ya. Terus dia bisa anti plak ya, anti plak ya. Terus bawang putih ya, bawang putih itu bisa menurunkan tensi juga ya. Banyak jurnalnya bawang putih ya. Pegagan, kunyit bisa menurunkan tensi. Nah, itu kombinasi aja ya. Turun tensinya ya, tapi jangan banyak-banyak nanti hipotensi ya. Jadi ya diterka aja ibu misalnya tensinya berapa. Kalau sudah normal ya jangan usah banyak, cuma untuk jaga ya. Tapi kalau misalnya tensinya terlalu tinggi ya, banyakin selidrinya, banyakin kunyitnya, banyakin pegagannya, banyakin bawang putihnya ya. Tapi kalau misalnya nggak begitu ya sudah ya, dikit-dikit aja, takutnya hipotensi ya, karena sudah normal katanya tadi ya. Baik. Dari Bunda Emilda, Pak Alfian. Assalamualaikum Pak Alfian, saya ini kepalanya suka muter-muter alias pusing, kurang tidur, tensi rendah. Saya
makan pakai ikan asin aja obatnya. Benar. Nah, ini bagaimana Pak Alfian, apakah juga ada obat herbal yang lain? Terima kasih. Ya, kalau tensi rendah gampang ya. Makan garam ya, ikan asin tadi cocok ya, atau kopi ya, kopi bisa makan ikan asin? Bisa. Buat tensi rendah ya? Iya, kan naik tensinya, kan asin ya. Nah, atau garam taburin di nasi ya, atau kopi ya, kopi menaikkan tensi. Terus jadi ibu ini kalau pusing mungkin karena tensinya rendah, karena katanya tadi kan makan ikan asin dia enak ya. Ya sudah, itu obatnya. Ngapain pusing? Ya itu obatnya ya. Karena tensi rendah itu bikin pusing, nanti dia dari duduk berdiri ya. Karena kelingan dia pasti dari duduk berdiri gitu ya. Karena tensi rendah ya. Caranya itu ya. Itu. Baik. Dari Bapak siapa ini? Mohon maaf tadi saya sudah ini Pak Alfian. Pak Eka Nur Cahyadi, Assalamualaikum. Pak Alfian mau tanya tapi di luar tema, obat herbal untuk adik saya yang sudah cuci darah ada tidak? Oke, di klinik ada ya. Kalau rebusan agak susah nih karena barangnya susah dicari ya. Mungkin nanti ke klinik aja ya. Tapi syaratnya ginjalnya tidak menciut ya. Kalau ginjalnya menciut agak susah ya. Jadi coba nanti USG-nya lihat ginjalnya menciut atau enggak. Kalau hanya kreatin ureum, insya Allah biiznillah ya. Insya Allah ada pasien saya kemarin 12 sudah turun 7 ya. Alhamdulillah ada hasil labnya ya. Cuman syaratnya ginjalnya tidak menciut ya. Kalau menciut agak susah ya itu. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari siapa ini? Bapak Ahmad Muslim. Pak Alfian mau bertanya, kalau beser terus nggak bisa nahan kencing, gejala apa ya? Pertanyaan via YouTube. Umur berapa? Tidak disebutkan. Oke. Jadi biasanya yang beser-besernya ada juga anak kecil ya. Tapi banyak kan ya orang tua ya. Kenapa dia beser? Karena otot penyangga pelviksnya itu kendor ya, karena mungkin jarang olahraga atau apa ya. Nah, kan di pelviks kita tuh ada otot. Ya, otot itu menahan kelamin kita, penis atau vagina. Terus menahan anus ya, menahan rahim, menahan kalau laki-laki apa prostatnya ya, di situ semua ya. Nah, kalau dia kendor, dia cepat beser, mau kencing aja. Nah, caranya apa? Senam kalau orang-orang tua ya. Senamnya kayak tadi saya bilang, ada tiang, pegang tiang begini ya. Dia duduk kayak squat ya, kayak squat, naik turun tapi pelan-pelan ya. Takutnya kejepit lagi pinggangnya ya. Jadi pelan-pelan aja, turun naik. Itu menguatkan otot pelviks ya. Kalau dia sering kencing ya. Baik. Ada Ibu Selvi Agustina, Pak Alfian via YouTube juga bertanya, Assalamualaikum Pak Alfian, saya mau bertanya, herbal untuk yang habis melahirkan dan untuk menaikkan HB itu apa? Terima kasih. Ya. Jadi kalau untuk menaikkan HB itu bisa buah bit ya. Buah bit itu untuk menaikkan HB. Hati sapi, hati ayam, kalau nggak ada asam urat ya. Bayam merah, terus apa lagi ya, buah bit, bayam merah, hati sapi, hati ayam, hati kambing, itu menaikkan tensi, menaikkan HB ya, menaikkan HB jumlah darah. Tensi beda ya, tensi tekanan, HB jumlah darah. Nah, kalau untuk pembersih dari haid ya, pembersih bekas melahirkan, bisa bikin kunyit asam ya. Kunyit asam, jadi kita kunyit dan asam Jawa ya pakainya ya, bukan asam cuka. Asam Jawa ya. Asam Jawa tadi ada saya sebutkan di mana ya. Asam Jawa itu, nah asam Jawa ada di sini ya. Jadi asam Jawa itu bisa kita gunakan kunyit sama asam Jawa untuk membersihkan ya, itu. Oke? Nah. Ada yang bertanya via YouTube lagi Pak Alfian dari Rizal Arah. Pak Alfian, saya ingin bertanya, makanan yang bagus buat ibu hamil dan untuk menguatkan janin dan ibunya apa saja hamil baru berusia 4 bulan. Nah ini saya cerita pengalaman aja ya. Pengalaman anak saya, mungkin kalau orang lihat di YouTube saya, mungkin anaknya mungkin 1-2 kali ya. Kali umurnya 27 kali ya. Jadi anak saya 5 ya. Anak saya 5 ya. Jadi pengalaman saya anak pertama itu sesar, seksio ya.
Alhamdulillah anak kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu normal ya. Ternyata saya dapat formulanya. Ya, tapi boleh diterapkan ya bagi yang membutuhkan ya. Jadi kalau 4 bulan itu sudah boleh menggunakan kurma ya. Kurma itu 3 biji ya. 3 biji dikupas ya. Ambil dagingnya. Dibejek-bejek pakai air panas. Ya, dijadiin kayak bubur. Itu dimakan pagi ya. Terus siangnya gunakan zaitun 1 sendok. Ya, zaitun yang extra virgin oil ya, bukan zaitun yang buat pijet ya. Ya. Terus madu 1 sendok. Tapi itu dipisah, jangan digabung karena panas ya. Jangan digabung. Kalau kita gabung panas ya. Jadi kurma pagi, siangnya zaitun, sorenya madu. Baik. Tapi syaratnya tidak ada gula ya. Kalau ada gula naik gulanya. Nah, itu akan menguatkan bayinya, mendorong lebih bagus dan ibunya juga HB-nya bagus. Nah, tadi untuk HB satu lagi kurma ya. Kurma itu mengandung zat besi, asam folat bagus ya. Kurma satu lagi ya. Baik. Nah, itu akan bagus menambah HB-nya juga, menguatkan janin. Nah, nanti pas usia-usia ke-8 ke-9 itu boleh air kelapa ya, air kelapa. Ya, ternyata orang dulu bilang membersihkan kepalanya. Ya, saya terapkan aja ya. Ternyata memang bagus air kelapa ya. 8-9. Nah, tapi selama 8-9 itu sudah mulai olahraga ya. Jalan ya. Terus mulai squat ya untuk melatih rahimnya. Jadi squat itu kita bisa pegang di tiang ya. Kalau kita nggak kuat, kalau kita kuat langsung squat ya. Kita turunkan ya pelan-pelan ya. Turunkan pelan-pelan, naik, turunkan pelan-pelan, naik ya, untuk melatih ototnya. Jadi pas saat kontraksi dia kuat dorong ya. Baik Pak Alfian. Itu. Saya mohon maaf harus dipotong karena kita sudah dikasih tahu sama Bang Anis di operator 5 menit lagi waktu azan zuhur. Oh ya, semangat banget nih kita, Masya Allah. Sebenarnya masih banyak pertanyaan Pak Alfian, namun kami mohon maaf ya untuk ikhwan dan akhwat tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Nanti akan dikasih nomornya Pak Alfian. Ya sudah, berarti kita kesimpulan aja ya. Mungkin saran dan pantangan aja lah. Boleh. Ya. Jadi kalau sarannya untuk saran pencernaan tadi udah jelas ya. Makan dan minum tidak berlebih-lebihan ya. Mengkonsumsi buah-buahan sebelum makan, utama pepaya, bengkuang, alpukat, pir, belimbing, belewah, dan kurma ya. Makan dengan porsi normal, utamakan kaya serat, misalnya beras merah, oatmeal, gandum. Kurangi makanan asin, dapat meningkatkan rasa haus ya. Kurangi makanan berlemak, dapat menyebabkan kerja lambung menjadi berat, kembung, dan sebah ya. Batasi makanan manis jika ada diabetes ya. Perbanyak minum air putih. Nah, cara menghitung berat badan kita banyak air putih itu berat badan dibagi 0,04. Iya. Jadi misalnya 80 bagi 0,04 sekian. Saya nggak bawa kalkulator. Ya. Terus makanan buah dan sayur ya. Untuk buah, jika ada diabetes hindari manis ya. Jika perlu vitamin boleh ditambahkan. Olahraga kecil, tidur yang cukup ya. Nah, pantangan itu banyak sekali untuk orang saluran pencernaan atau mah ya. Sawi, kol, nangka, pisang ambon, kedondong, dan buah dikeringkan, minuman bersoda itu bikin gas ya. Makanan yang merusak dinding lambung, pedas, merica, cabai ya. Makanan yang merangsang asam lambung, kopi, teh, sari buah sitrus, susu full cream, semangka, melon, tape, jahe, mie bihun, jagung, ubi, singkong, tales, apel, mangga, coklat, keju, makanan berlemak. Pak Alfian cepat banget, WA aja. Nanti dikirim ya. Kalau cepat banget karena waktunya sudah dikit lagi azan ya. Nah, mungkin itu aja bisa saya sampaikan ya. Mungkin itu aja bisa sampaikan ya. Jangan lupa apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan ya. Quran Surah ayat 80 ya. Ya, barang-barang mungkin tentunya ya. Nah. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda sudah menyimak kami dalam program Kesehatan Islami bersama Pak Alfian dari Rumah Sehat Indonesia. Untuk alamat lengkap dan juga nomor WhatsApp beliau, nomor HP beliau bisa dihubungi, nanti akan kami kirimkan. Jadi kalau Anda membutuhkan alamat beliau dan juga nomor HP-nya, silakan japri ke nomor WhatsApp Rasil di 081119999720. Saya Abi Agus, ada Anis dan juga Neza undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.